Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi di Afternoon Coffee Time Talks bersama saya Erwin Krisnanda. Apa kabar sore ini semua? Sore ini kita akan adu lagu lagi. Kita akan explore musik-musik Natal, Christmas song, Christmas music yang orchestrated ya. Orchestrated. Apa itu? Kita akan panggil Mario Ronald Tumewu yang akan bersama dengan saya membahas musik-musik Natal yang orchestrated. Selamat sore Rio. Rio. Iya, apa kabar nih? Kabarnya Rio gimana? Baik-baik kok, Baik sehat-sehat. ya. Kita ini kan sama-sama pemerhati musik ya Rio ya. Dari masih ingat kita nih, wah sering sekali membicarakan, membahas apa yang dikerjakan oleh pemusik untuk bisa menjadi inspirasi buat kita, khususnya pemusik yang udah jadi ya, Ya. album-album luar. Saya masih ingat kita dulu bahas-bahas kalau Natal gini, David Foster waktu itu ya, padahal udah cukup lama itu. Tapi Ya. menurut saya fenomenal banget ya, album itu sangat Kesan ya. orkestrasi, iya berkesan sekali gitu. Nah, saya ingat bahwa setiap tahun saya selalu cari album Natal yang baru, Rio. Kamu Hmm. melakukan hal yang sama nggak? Kalau spesifik sih enggak, bukan karena Enggak Mario ya? kalau ada satu kayak lagu yang Mario suka gitu, Mm. biasanya itu Mario senang putar kayak ulang-ulang gitu. Tapi kalau misalnya kayak Oh, spesifik cari yang baru apa, biasanya kan lewat ya kalau iya, di iya. digital platform gitu kan lewat gitu. Oh, itu Mungkin aja ya. sibuk ya jarang buka gitu. Cuma Hmm, ditanya ada sesuatu yang kayak suka di yang bagian-bagian tertentu dari lagu-lagu yang ada juga beberapa yang masih ya berkesan di hati lah walaupun lama-lama. iya, iya. Apa Gini, gitu? kalau saya setiap tahun hampir selalu ya, dikatakan selalu ya, karena pasti ada mulai Oktober November itu kalau kita nyari di internet itu pasti ada album-album Natal yang baru. Yang Dan baru ya? setiap tahun kayaknya pasti ada. Nah, mulai mendekati Desember gini semakin banyak. Ya. Intinya begini, berarti lagu-lagu Natal yang kita tahu ya itu aja ya. Paling ya Silent Night, Oh Holy Night, Jingle Bells. Ya. Itu kalau orang berani bikin album, nah ini kayaknya tantangan buat kamu juga tahun depan ini. Jadi Iya. kalau orang berani bikin album Natal yang baru dengan lagu-lagu Natal yang lama yang sudah ada, itu tantangan luar biasa loh Rio, betul nggak? Ngaransemennya, produksinya, semuanya kan sudah terlalu banyak orang bikin ya kan. Saya kalau album Natal Oh ya? mungkin kok iya 100 lebih mungkin ada, bisa lebih. Karena satu misalkan Michael W. Smith aja yang saya tahu itu 3 album Natal. Christmas Time, Spirit of Kayak, Christmas sama Christmas. Iya kan? iya. Kayaknya ada yang baru lagi kok di Spotify. Ada baru lagi ya. Nah, itu. Baru lagi. Jadi satu orang musisi bikin album Christmas-nya bisa sampai 4. Berarti Iya. dia ngulik. Artinya setiap tahun berani punya tantangan untuk bikin walaupun kadang lagunya baru. Kalau Ah, lagu baru ya mungkin hampir sama ya seperti kita produksi lagu yang baru, album yang baru. Tapi kalau dia memainkan atau memproduksi lagu yang sudah umum, itu tantangan banget. Dan saya menemukan bahwa banyak sekali mereka yang bisa eksplor dengan baik. Dan yang paling penting buat saya adalah inspirasi, Rio. Inspirasi bahwa arrangement yang dibuat dengan lagu yang sama, itu membuat kita terpacu, tertantang untuk buat yang berbeda lagi, gitu kan. Ini Mario banget sebenarnya, cuman ya artinya mungkin belum sempat kepikiran bikin album Natal. Tapi ngeri, ternyata ya ngeri, ternyata ngeri. di album-album Natal itu begitu tiap tahun. Nah, terus yang terakhir kita pelayan musik biasanya kan, ayo nyanyinya lagu ini, Gloria. Terus kita main apa? Disco lagi. Atau mau dibikin apa. Kan akhirnya mau aransemen sendiri mungkin, waduh gimana ya. Nah, Betul. kalau kita bisa menemukan ide-ide, atau kalau memang bagus banget, orang tidak ada yang tahu, tembak persis saja gitu. Kalau Betul. cocok buat jemaat, atau diambil idenya, iramanya kayak, intronya kayak, atau licksnya. Nah ini kan salah satu cara yang baik. Jadi bayangan saya itu, wah ini kalau kita bisa munculkan sekarang-sekarang ini, mungkin bisa membantu juga teman-teman lain yang cari ide gitu. Oh
oh ternyata bisa kayak gini, bagus. Yang kemarin saya sudah dengan Deva. Deva itu pemain drum, jadi dia Ya. menunjukkan lagu yang drumsnya terulik gitu. Terus sama Aan, Fernanda tuh main gitar. Jadi cari yang gitarnya gimana. Nah ini sama Rio ini khusus, yaitu orchestrated music. Nah, kita punya kesenangan yang sama, salah satunya untuk orkestra yang bukan orkestra klasik ya, yang ngepop, yang cocok dengan kita, itu kayaknya salah satunya adalah David Foster. Saya mau bahas sedikit mengenai ini. Yang disebut orchestrated music itu bukan hanya yang dengan orkestra. Jadi harus string section, brass section, bukan itu namanya. Orchestrated music itu musik yang orchestrated itu gini. Kalau kita main drum, bass, keyboard, gitar, ini kan namanya combo atau rhythm section atau basic sectionnya dari band. Nah, ketika ada di luar itu, nah itu namanya sudah orchestrated gitu. Jadi kayak kamu selalu main pianoan terus gitu ya. Nah itu kurang orkestrasi menurut saya. Jadi kamu harus mengembangkan, kita semua yang main musik, terutama di pelayanan musik ya, ketemunya RD ya sudah main pokoknya intro piano, suara piano, chordnya juga piano, rhythm comping, ngisi-ngisi piano. Jadi cuma drum, bass, piano. Nah ini harus dipikirkan bagaimana mengorkestrasi supaya permainan musik kita jadi lebih lengkap. Contoh main drum, Rio. Main drum, itu main rhythm, terus fill in. Nah, fill in itu masih bagian dari teknik drum. Tapi kalau bicara orkestrasi dalam drum, itu mikir, oh saya butuh tom-tom berapa nih? Tudung, 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 tudung. Atau mau pakai suara yang lain, rototom, terang-terang, misalkan apa. Nah, itu orkestrasi. Di samping tekniknya, itu kita bisa mengorkestrasi permainan musik di semuanya loh. Gitar sekarang misalnya, gitar elektrik dulu kan cuman distorsi, clean dan sebagainya. Sekarang sudah ada apa istilahnya itu, yang bisa seperti main keyboard gitu kan untuk penyembahan. Nah, Ada worship gitu. pad-nya gitu. Nah, itu kan sudah sesuatu yang berbeda. Betul. Rio kalau ketemu yang kayak gini, kadang-kadang kita ya, wah dia nyatu enggak dengan kita gitu ya. Kadang-kadang mereka suka bawa itu terus memainkan itu, padahal itu untuk mimpin sebenarnya, untuk menggantikan fungsi keyboard leadingnya ya Rio ya. Ini kan karena Hillsong juga kan, Go. Hillsong. Iya, betul. Itu kan setahu Mario dari Hillsong sih. Jadi ada awalnya ya. Worship pad itu loh. Dan di gitar juga ada kok. Cereng itu. Iya. Yang terkenal itu Strymon. Iya, betul. Iya, betul. Nah, itu jadi memang membutuhkan orkestrasi sehingga permainan musik kita enggak cuman ya sudah sekedar lewat lah. Chordnya bener kok, intronya bener. Misalkan intro aslinya tarararat, tapi kita main pianoan, ting ting, ya kadang-kadang ya boleh ya, kita beda versi boleh dengan aslinya. Tapi kalau karena kita terbatas, kita males mau nambahin, akhirnya udah piano aja deh. Nah itu mungkin harus dipikirkan. Tapi kalau saya tahu Mario orang yang orchestrated banget gitu, jadi berpikir pasti keluar dari sekedar main piano gitu kan. Termasuk karena kita bukan orang dari basic piano kali ya, Rio ya. Jadi gitu. Oke. Nah, kita coba ya, kita akan bahas lagu-lagu yang berorkestrasi. Untuk pertama saya mengingatkan kita, ini saya punya satu dari Pittsburgh Jazz Orchestra. Saya akan tampilkan satu lagu judulnya Sleigh Ride.
Wah, mantap. Waduh. Itu. Keren banget ya. Ampun. Kalau buat saya, kalau kita buat seperti ini sebenarnya ada dua. Yang satu koordinasi orkestra yaitu di chord-chord waktu mereka pecah harmoni suara ya, itu juga sudah mikir artinya chordnya seperti apa. Tapi yang lebih mungkin bisa diambil, gimana Rio? Mikro banget. Jadi Iya, itu detail banget ya. iya. Ngaransemennya piye gue ya. Dan Edan. sama aksentuasinya sangat bagus ya. Artinya dia munculin aksen-aksen. Nah itu yang menurut saya bisa diambil untuk pemain-pemain orkestrasi. Jadi biasanya kalau main piano terus ada pemain satunya, second keyboard atau yang bilang namanya filler, synthesizer, whatever. Pokoknya orkestrasi. Ya. Menurut saya itu menambah rasa dari basic musiknya. Nah itu kayaknya brass dengan aksen-aksen itu kan cuman milih nada dari chord sama harga notnya ya. Ini harga notnya kan luar biasa. Jadi dia ambil upbeat-nya, terus ada tripletnya, tarararat, wah itu. Jadi kira-kira mau bikin kayak gini Rio. Tapi lagu ini judulnya tahu kan? Sleigh Ride ya. Tahu. Tahu ya? Sering dengar juga lagu ini ya. Playwright tahu, tapi Mario kan sering denger yang versi bandnya gitu loh. Versi band, iya. Versi Tapi band. kalau aslinya karena lagunya kan lucu ringan, pasti Betul. jengcek gitu kan. Jadi kayak anak-anak fun. Nah ini kan menunjukkan bahwa temanya itu sebenarnya tema-tema fun, lucu, anak-anak, happy gitu kan. Nah kemarin saya sempat bahas juga Rio bahwa di lagu Natal itu, nggak tahu Rio sudah ikutin atau belum. Saya membagi lagu Natal itu jadi 3 Rio. Jadi yang pertama Carol tuh ya. lagu Natal, tahu ya. Jadi lagu Natal tuh yang Christmas Carol, artinya memang bicara tentang Kristus gitu.
Nah, ini lagu-lagu yang kita sering pakai di gereja. Memang kata-katanya dan temanya semua tentang kelahiran Kristus. Ya. Tapi ada lagu yang seperti ini, Sleigh Ride ini kan tentang kereta salju. Iya, Ya. happy-happy di kereta salju. Sebenarnya ini kalau bicara lagu Christmas, itu Christmas season. Bukan Christmas yang kita adakan di gereja ibadah. Kalau lagu ini kita buat di ibadah, nggak cocok gitu. Kata-katanya pun bukan bicara tentang kelahiran Kalau Yesus gitu. masih bisa. Kenapa? Untuk dibuat perform di gereja masih oke enggak kok? Ya biasanya sih kalau untuk nunggu ya, artinya maksudnya awal mau masuk, karena orang taunya ini memang lagu Natal. Cuma enggak semua orang tahu bahwa ini kata-katanya bukan tentang Kristus, bukan Yesus gitu loh. Jadi kalau ini, oh lagu Natal nih, lagu Natal kan enggak banyak ya itu aja kan, makanya tantangannya di situ. Terus yang ketiga tuh lagu yang menurut saya sangat jauh dari Kristus, maksudnya dari kelahiran Yesus, dari message Yesusnya jauh. Jadi lagu kayak yang paling jelas itu kayak misalnya Blue Christmas, I have a blue Betul. Christmas without you, oh nggak ada hubungannya, ya toh. Nah ini kalau ini sih jangan dipakai di gereja ya, walaupun ini walaupun ini temanya adalah tema apa? Ngomongnya Natal, tapi orang tahu ini lagu Natal, tapi kalau dibuat untuk perform mungkin kurang cocok ya. Betul. White Christmas ini masih netral ya. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Taunya yang white terus, yang seneng, happy, ya toh. Ini mungkin boleh. Biasanya dibuat bossa nova ya, dung tak, dung tak. Jadi seneng gitu, Banyak kok. banyak ya. Iya. Lah Justru kok, yang ya, kalau misalnya ya kayak kau bilang kan dibuat diorkestrasi gitu lagunya. Kalau iya, misalnya heeh. di gereja itu misalnya pemainnya cuma bertiga misalnya, cuma bass, Mhm, drum, mhm, piano. mhm, mhm. Sedangkan mungkin skill juga nggak sampai terlalu jago banget. Padahal kita mau ngatur mereka main paling nggak rapi. Ya kita kan inginnya Mhm. mau dorong mereka seanu mungkin kan, sebisa mungkin Iya. berkembang level selanjutnya. Tapi Iya. terbatas gitu, paling nggak berarti kita kan cari rapinya kan, loh. Paling nggak mungkin kalau Betul. diulik sedikit berarti otomatis kan nggak bisa sampai kayak gitu. Kalau menurut Koko bagaimana itu? Ya, orkestrasi harus tetap didorong ya, karena di sini kan bicara mengenai pengetahuan bahwa musik itu tidak hanya basic. Artinya piano ya piano aja gitu. Nah, mungkin kalau kita mau latih mereka, mungkin intronya kasih suara lain. Kalau bisa 2 keyboard mungkin lebih enak ya, cuman mainnya juga agak sulit kalau mereka kurang mampu. Atau 1 Ya, keyboard ganti suara lain, intronya pakai string atau pakai organ, terus tengah balik piano, waktu refren main brass, balik lagi piano. Itu juga sudah ya. membuat nuansa mereka, berkembang ya gitu. Beda sound pasti Mainnya nggak beda ya. iya, mainnya nggak mungkin nggak usah sulit-sulit harus orkestrasi, misalkan main harmoni 2 suara gitu kan. Ya tapi biasanya kalau sudah ke tingkat gini harusnya udah yang cukup mahir ya. Nggak mungkin baru belajar suruh tampil di acara Natal. Kemeriahannya mungkin akan berkurang secara hype, secara ramenya. Tapi kita dari musik mungkin tetap harus bisa memberi yang terbaik kan. Jadi Walaupun musiknya online ya, Ko gimana ya. caranya? Iya gitu. Jadi coba dorong gereja-gereja, ya kita dorong dah semua gereja, ayo usaha buat musik yang baik. Sama Ya, kok, latihannya ya sama. Nggak ada alasan kalau pandemi nggak bisa latihan. Atau mau collab mungkin ya. Collaboration sekarang kan sudah nggak sulit ya. Maksudnya ya, dalam mulai Maret sampai sekarang ini, orang semua belajar, semua orang mengejar, saya kira sudah banyak yang bisa. ya. Jadi dan saya lihat ibadah online juga tambah bagus-bagus tuh. Kalau Sound awalnya jelek, sekarang tambah bagus. Ya soundnya, ya mainnya, iya, gitu. iya. Oke, Wah, sekarang kalau lagu dari kamu, Rio. Nah, yang terorkestrasi baik apa menurut kamu? ini tidak harus orkestra kan, Ko? Ya maksudnya dia kayak teraransemen dengan Loh, kalau orkestra juga boleh dong. nah maksudnya Ya. aku tuh sangat kagum Heeh. banget
sama kalau kau pernah dengar album Timeless Christmas-nya Israel Houghton, Oh iya. itu luar biasa juga sih kok. Maksudnya Iya. dia bikin apa na 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 Hark the na Herald Angels Sing. itu jadi Oh iya. banget sih. Jadi aku waktu dengerin itu bisa, Heeh. waduh kok segitu ini ya, gospel banget, tapi dia campurnya itu macam-macam, ada stringnya, ada, waduh, luar biasa banget sih. Kita coba lagu Heart dari Israel and New Breed, ini Sulit pilihan banget. dari Mario. Iya, coba ya. Ya. Wah, luar biasa ya. Apa Ampun. aja, Rio? Apa aja yang menarik hatimu apa aja? Itu sebenarnya speechless sih, karena kita bayangannya kan lagu itu kan ya begitu, tapi ketika bisa jadi begini chordnya ya. Jadi ketika Mario ngajar ke teman-teman di gereja, aku bilang chordnya kita bisa ambil tuh beberapa, kayak misalnya kayak apa? Misalnya kita surga bergema, kahir raja mulia, la 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 gitu. La la la. Jadi kita bisa kasih sesuatu, kayaknya kayak di sini tuh. Na 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 da 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 ini. Na 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 nih. Na na na. Kamu ya dia tuh. Juga ya. Iya, asik. Na 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 la 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 la. Nah, itu. Asik
Iya, iya, Itu yang iya. paling bisa diambil gitu. Iya. Luar Nah, biasa ya. itu yang bisa, sih kok walaupun mainnya nggak bisa begitu ya, tapi gila banget. Mikir secara Ya. gospel bisa dapat banget sih, gila. Jadi chord-nya Oh, bisa diambil ya untuk aransemen chord-nya. Terus apalagi Rio? Kalau saya salah oh, satunya ini meter 7/4-nya. Intro teng 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 teng. Kayak dulu kita sering perhatikan apa dulu ya? Yang seperti ini dulu? apa kalau nih? Yani. Ya, ya nih. Ya, Yani dulu awal-awal memunculkan 7/4 di lagu Santorini dan sebagainya. Itu Itu salah satu yang, memang iya ya kan? nih. Ya. Yani Kalau 7/4 kan? Iya. oke. Jadi salah satu yang membuat mudah meter-meter ganjil itu, kalau saya sih, Yani ini. Karena dengan melodi yang mudah, putarannya kita dapat putaran dengan mudah sekali. Heeh, Tapi melodi gitu. melodinya juga bagus, maksudnya gampang gitu. Betul. Tapi tadi yang di Israel ini di belakang itu dia bikin 7/6, tahu ya? Berarti enggak hitungnya? 7/6 7/6. Wah, itu luar biasa itu. Nggak tahu makan Hebat apa. ya. Iya, Aduh, iya, iya. Luar biasa ya. Terus juga nih stringnya ya. hebat. Stringnya kayaknya bukan hanya untuk ngiringi lagu string Betul. orkestra biasa ini. Ini Dia benar-benar bikin banget deh. ya feel-nya ya. Gila sih. Jadi saya kira orang bisa mengembangkan pemikiran tentang orkestrasi itu tidak hanya main sama orkestra, main harus bareng ngek ngek, enggak, ini juga tet 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 tet, waduh, dan mainnya sama band ya kan. Jadi sebuah orkestrasi yang ya patut dipikirkan. Mungkin enggak harus langsung yang kompleks gini ya. Tadi Mario kasih ide bagus banget. Jadi Ya, chord-nya dapat diambil, betul. disederhanakan. Tapi kalau misalkan punya waktu belajar, nggak ada salahnya dipelajari sampai dapat. Karena menurut saya itu proses belajar itu pasti ada hasil yang kita ambil. Aku Kemampuannya, terus. Erwin dulu pernah kasih level apa, bukan quotes ya, tapi Mm-mm, seperti kayak itu ya. Aku ingat benar. Erwin bilang kalau kamu berusaha mempelajari apa yang dimainkan oleh CD itu sepersis itu, maka kamu mm-mm. kurang lebih akan dibawa ke levelnya dia gitu. Ah, betul. Ide kamu kan, gitu. Itu yang selalu aku ingat sih kok. Jadi iya, kalau Iya, teman iya. kalau kamu ngapain kok kita belajar persis CD? Nah, kalau kamu nggak bisa bikin lebih bagus dari CD, kamu tirunya CD karena CD itu sudah dipikir sama dia berbulan-bulan ya. Dia mau yang terbaik ketika bikin album gitu. Jadi Iya, saya iya, iya. Pak Erwin tuh kalau misalnya kamu mempelajari seperti dia, kamu seperti ada di level dia. Apalagi kamu bisa main persis kayak dia. Soundnya, aransemennya, kamu ada di level dia walaupun masih bukan ide kamu. Main terus sama-sama itu akan mencampur di dalam pikiran kamu dan kamu akan bisa bikin sesuatu yang baru. Gitu kan kok ya? Iya, iya, betul. Jadi seperti Mario sekarang sudah banyak karya-karya yang walaupun tidak nembak, tapi dari ide-ide belajar itu mau tidak mau sudah mengisi banyak kan pengetahuannya. Terus waktu Ya, direproduksi itu akan keluar ide-ide baru. Wah, saya seneng banget kalau lihat Mario aransemen. Detail, kompleks, tapi catchy, tetap enak didengar gitu. Ya seperti ini ya. Kalau ini kan gospel, jadi memang dari ritmenya sangat kuat, kemudian groove-nya kuat, dan ditambah dengan kemampuan tadi, chord sama aransemen. aku Apa? ingat Sama. waktu pernah ada di gereja mereka cuma main Mm-mm. berempat, tapi Ya. maksudnya kemampuan itu sampai nggak sampai super. Jadi kalau dibuat Mm-mm. semua chord gitu bingung. Jadi akhirnya Oh. bagi-bagi deh, gitar ambil lead utama, piano Hmm. ambil suara duanya, bass ambil rennya terus main bareng. Jadi juga kok. Oh iya ya. Nah ini ide bagus ini. Walaupun ya kan jadi karena dia nggak bisa langsung mencet sama-sama. Oke, mencetnya satu satu Heeh, lagi. Bassnya note ini, tapi kan ini sudah jalan kan, dia udah iya, jadi pecah-pecah sendiri-sendiri ngambilnya. iya, Jadi iya, iya, berarti kita bisa ngambil sesuatu itu. Gitu. iya, iya, iya. Waduh, memang album ini luar biasa ya. Waktu muncul saya juga, waduh ini album luar biasa. Biasa sih kok. Jadi salah satu album yang terbaik menurut saya untuk Nggak tahu aransemen makan apa. lagu-lagu.
bisa begitu. Iya. Oke. Kalau saya punya satu lagi, ini bagus dan saya pengen memunculkan vokal juga ya. Kebetulan yang saya ambil ini dari Michael W. Smith, itu dari album yang The Spirit of Christmas, itu kayaknya album ketiga ya, sudah agak baru. Tapi masih memunculkan White Christmas gitu. Ya. Kita dengar ya. Yuk. Yo. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. And may all your Christmases be white. Asik. Kita sama-sama seneng Michael Smith sebenarnya ya. Gila ya. Dari awal dia ngerok banget kan, albumnya hampir nggak ada yang model begini. Album utama dari Michael Smith hampir semuanya ngerok. Dia Iya produktif kan? banget ya, Bo ya. Tiap tahun loh Produktif keluar. banget, albumnya iya. Padahal usianya udah lebih tua dari saya kayaknya dia ya. Kayaknya loh ya. Dan Mungkin sudah hampir 60 kali. rangkul semua loh. Dia bikin album instrumental. Iya. Dia bikin album lullaby yang buat bayi itu. Lullaby, iya. Album yang performance, worship, kemudian yang terakhir itu ada album yang hymn. Pokoknya Hymns, semua ya. sama dia. Oh iya. Saya yang mau saya bawakan yang mana. Dan album Iya. bagus banget loh.
Yang apa? Yang ada yang Glory itu sama Iya, yang Glory. dengar deh, keren loh, Bob. Keren Iya, banget sih. iya, iya. Nah, Keren. jadi gini, walaupun dia basicnya rock, ya, terus tapi dia rocknya bukan rock yang metal atau hard rock ya, dia progresif. Jadi, iya banyak keyboard kan. Dia Betul. ngerock tapi banyak keyboard karena dia pemain keyboard. Nah, tapi saya enggak menyangka kalau ketika dia harus bikin album Natal jadinya orchestrated begini, artinya lebih ke orkestra, lebih ke apa banyak apa ya, brass band dan sebagainya. Berarti bisa juga punya ide juga walaupun mungkin yang ngaransemen orang lain, tapi ide dia sudah dibuat gitu. Walaupun kalau menurut saya vokalnya ini udah tua ya, vokalnya sudah enggak prima. Memang karakter dia di situ. Tapi karena album dia nyanyi juga. Yang awal kan Lady Antebellum itu ya. Jadi vokalis cewek cowok itu mantep banget kan vokal. Begitu dia Terus solo tengah agak drop, tapi oke, ini album dia. Tapi kalau musiknya di tengah itu antara string sama brass-nya bisa gantian. Jadi brass melodi, stringnya ngiring. Terus tengah-tengah ditukar stringnya yang melodi, brass-nya ngisi. Wah, dewasa banget ya untuk kalau bermusik. Mario lihat, kan dia itu Iya. dia yang punya ide, tapi Mhm. biasanya yang eksekusi itu kan ada temannya dia namanya Carl Mantrusty atau apa gitu loh kalau namanya, yang biasanya Mhm. bikin untuk orkestrasi buat dia. Jadi biasanya dia cerita itu kalau nggak salah dia cuma kasih idenya, aku mau begini begini begini, nanti kamu taruh ini tengah ya. Jadi dia dia kondak, tapi bukan dia semuanya yang bikin. Jadi kan Iya, vokal iya, iya. cover dia, Bob. Dia biasanya dia itu Mhm. biasanya bikin bertiga atau berempat. Dia hampir nggak pernah bikin sendiri kalau dia. Dia selalu sama kayak Oh, gitu. Jadi iya, iya, iya. kita belajar sesuatu di situ bahwa ketika kita dengan orang lain pun bisa memperkuat sisi lemahnya kita kali ya. Gitu. Betul, Jadi betul. ketika kita ada kan satu orang yang bisa Superman ya, ya kayak Mhm. siapa gitu. Wah, Iya, iya, main iya. Brian Tyler, main keyboard hebat, orkestrasi hebat, DJ hebat, semua hebat. Tapi ada juga ketika kita menyadari kita bisa dengan orang lain jadi satu, itu kamu yang orkestrasi, aku yang ide, aku yang bikin Heeh. aransemen, aku yang orkestra, jadi bagus juga ya, Pak, ya. Iya, Gitu ya. iya, iya. Dan Iya. dia lukisnya di Tapi situ. memang, Michael Smith itu mulai album ke berapa ya? Itu sudah mulai gandeng sana sini. Tapi awal-awal waktu memulainya justru Michael Smith ini seorang pionir ya di Christian contemporary music. Bahkan yang memulai pertama mengaransemen musik-musiknya Amy Grant dia semua. Betul. Jadi produsernya waktu itu namanya Brown Bannister ya, Ya, tapi music produsernya ini Michael Smith. Termasuk Cathy Trocoli itu semua yang bikin musiknya Michael dan Smith gitu. banget Ya, awal-awal jadi sudah ada bunyi-bunyi synthesizer yang awam buat kita pada waktu itu ya, Pak, ya. Tahun-tahun 80 sudah sudah ada bunyi-bunyi begitu oh. di Oh album ya. Ya, ya. Analog Moog, Yang yang synthesizer Oberheim di sini adanya DX7 dia pakai DX1 gitu. jadi album-album dia kan Iya, iya. awal semua dan dia konsisten loh. Jadi mungkin awal-awal dia pikir ya Iya. Iya itu. belum kita bisa diterima dengan baik gitu. Dan orang-orang sekarang malah berlomba sequenceran semua. Dia sudah dari 83 Iya. sudah sequenceran. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi kalau saya pernah lihat live-nya dia waktu awal, memang ada sequencer ya. Tapi dia main loh. Dia Dia main main, dia pemain keyboardnya ada beberapa begitu. Pasang keyboard banyak main. Iya. Terus dia sudah pakai yang KX5 yang digendong itu. Terus yang keyboardnya sudah pakai DX1, DX1. Padahal di Indonesia adanya DX7. Ada 5, jadi lebih tinggi lagi kelasnya. Sudah memakai yang seperti itu. Jadi memang dia ahli di synthesizer kayaknya ya. Dan yang itu ngeroknya tapi ngerok synthesizer gitu. Jadi orkestrasi tidak hanya chord, tidak hanya nada, tapi juga voicing, warna suara. Nah, warna suara ini yang paling banyak bisa gampang dipakai dan memberi ide untuk kita pakai ya dari keyboard tentunya. Keyboard baru, programmingnya semua itu kita. Jadi kalau ada alat baru sampai coba satu-satu. Ini suaranya, oh ini bisa dipakai di sini ya. Ini, nah gitu. Mau ngaransemen juga nyari suara dulu.
Mau pakai yang mana Dihabisin. ya? Oh ini. Nah, iya betul. Jadi buat ide orkestrasi juga. Betul. Kita lanjut lagi. Satu lagu dari Mario lagi. Lagu apa Mario? Oh Holy Night-nya dari instrumentasinya Don Moon. Oh, nah, Mereka itu gini, perlu. Oh Holy Night-nya dari orkestrasinya Don Ah, Moon agak beda dari yang biasanya kita dengar kayak punya Mariah Carey. Ya. oh, Biasanya kan kalau Mariah Carey kan gini kan, kayak ya. Oh Holy Night, la 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 la. Ah, Nah kalau punya dia tuh beda ya, dia nggak slow rock, tapi dia mm-mm. kayak Oh Holy Night, la 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 gitu, la Iya, la iya, iya. Ini la. album yang lama ya, yang Christmas pertama ya Rio. Betul, Christmas yang pertama. Coba Iya, ya, Om. iya, iya. Oke, yuk. Wah, Tom Brooks banget ya. Mengingatkan saya waktu dulu belajar-belajar semua chord ini elektrik pianonya, terus orkestrasinya, pengisiannya, termasuk nadanya Husto sama Almario ya udah ke situ ya, sering ke situ. Tapi wah emang Kenapa lagu ini bisa terasa berbeda kok ya?
ke chorusnya itu dia ke chorus kemudian dia ngambilnya itu bisa rasanya beda gitu. Yang kita kan dengarkan yang Iya. itu sudah beda di slow, dia ngambilnya yang 4/4 biasa kan. Kayak gitu kan dia. Iya. Dia ada 13-nya. Asik sih. Iya. Ya itu keunggulannya Tom Brooks ya. Kalau antara yang dibuat triplet slow rock dengan ini memang banyak ya yang sudah pakai dan memang menurut saya lebih lembut ya. Kalau triplet kan kita kayak dipatok dengan tek 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 tek. Jadi kayaknya itu perasaannya tuh harus ngikut ketarik-tarik, nggak bisa layback begitu. Tapi kalau sudah yang seperti ini lebih luas, lebih lepas gitu ya, jadi lebih smooth, lebih halus gitu. Tapi kenapa kok kebanyakan kalau Mario coba di gereja, Mario bikin 4/4 gitu, nggak slow rock gitu, susah mereka nyanyi. Kok gitu iramanya? Iramanya harusnya begini. Ya sudah terlalu lama mereka taunya itu. Satu yang pertama itu. Yang kedua, memang Oh Holy Night. Jadi gini, sebelum itu nanti ada patokannya. Lagu yang paling ngehit untuk di Candlelight itu adalah Silent Night. Harus Silent Night. Silent Night itu paling kusyuk, orang bisa nangis. Pokoknya 3/4 Silent Night pakai lilin. Yeah. Tapi mulai Mariah Carey bikin album yang All I Want for Christmas Is You, itu Oh Holy Night-nya kan luar biasa karena dia akrobat vokal. Nah itu akhirnya menjadi patokan, gereja-gereja pun memakai, kalau bosen Silent Night, Oh Holy Night. Nah Oh Holy Night yang dipakai selalu versinya Mariah Carey. Dimana di situ slow rock, triplet. Jadi orang taunya itu udah hilang. Nah, memang kita punya tantangan membuat yang berbeda, tapi harus lebih bagus. Nah, itu tidak gampang. Menurut kita bagus, menurut orang mungkin enggak gitu. Jadi memang ada unsur edukasi juga sebenarnya. Dan orang pengen yang beda sekarang ya. Makanya saya memunculkan ide adu lagu ini supaya punya inspirasi buat teman-teman. Jangan yang sama terus gitu. Oh, tiap tahun lagunya ya dia na 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 na. Oh, itu pasca ya. Tapi kadang diganti dia lahir untuk kami. Ding 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 ding. Rock and roll terus. Ya enggak apa-apa sekali karena have fun ya. Orang seneng nyanyi itu. Tapi tantangan buat kita pemusik ya ini tadi. Coba dikembangkan cara orkestrasinya. Tadi dari saya satu lagi ini saya pengen munculin. Nah, saya mau tunjukkan yang orkestrasi yang kompleks. Ya. Jadi orkestrasi kompleks itu artinya di ritme ada orkestrasinya, di basic rhythm seperti piano itu juga ada, terus ditambahin dengan lain seperti pernak-pernik, percussion dan sebagainya ya. Ini saya kasih Angels We Have Heard on High, tapi punyanya Don Grusin. Don Grusin itu pemain keyboard jazz. Pernah tahu ya? Kita dengar ya. Angels We Have Heard on High.
Luar biasa. Iya, Don Grusin ini saudara dengan Dave Grusin ya. Dave Betul, Grusin itu Dave ya. yang punya GRP, Grusin Rosen Production itu ya. Dan dia sering main sama Rittenauer ininya, Dave Grusinnya. Dan Grusin ini nggak banyak album yang full piano tuh nggak banyak. Tapi kalau dia bikin aransemen yang seperti ini, gini Rio. Kalau kamu dengar ada yang aneh nggak? Asik-asik aja ya. Iya, bisa diterima sih, Gu. Cukup Iya, bisa. iya. Loh, bagus banget. Cuman gini, dari saya sebagai pemain drum, itu ini dia program sendiri semua. Jadi ritme drum dan sebagainya, idenya asik ya, deng jedeng deng tuk. Awal sudah dia, terus dia main ini suara gitar teng 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 teng. Ah, main percussion yang pakai nadanya itu luar biasa, bikin groove yang luar biasa. Tapi kalau kamu perhatikan, itu suara drumnya, itu mukulnya tidak di tempat pemain drum biasa main gitu. Jadi meletakkannya itu ketahuan kalau bukan pemain drum yang program gitu. Dia main sendiri, seenaknya dia gitu. Tapi asik aja. Iya, kalau diperhatikan ya, pukulan-pukulannya itu ya, kok begini kalau main drum? Nggak seperti kebiasaan kita main gitu loh. Itu kebiasaan Tapi kita. iya. Ada arranger yang bikin drumnya itu, kalau saya karena main drum, pengen sepersis mungkin kalau saya main. Jadi Oh, orang kalau bisa jangan tahu kalau ini diprogram seperti orang main langsung. Nah, itu keterbatasannya ada di programmingnya, keterbatasan pada soundnya dan sebagainya. Tapi ada yang memang dia cuma bikin aja. Contoh kalau di Indonesia itu pernah tahu Yeriko ya, Yeriko jadi Vocal Group. tahu. Nah, itu kan musiknya bagus-bagus. Tapi kalau Nah, perhatikan drumnya, kawan kalau diprogram banget dan dia nggak main drum gitu loh orangnya, gitu. Yang ini masih juga gitu sebenarnya. Cuman karena saking wahnya, jadi kita nggak perhatiin gitu. zaman-zaman itu kan kalau nggak salah apa Pak Ricky Pankerego ya, we? Ricky Pankerego masih oke. Maksudnya Ya, menurut saya waktu yang ritme programmingnya bagus. Billy Sumantri ya, we? Zaman-zaman itu ya. Yeriko semua yang garap ini, Harry Priyonggo sendiri, pemimpinnya. Iya betul. Pemimpinnya Yeriko. Kecuali awal-awal. Waktu awal tuh mereka diiringi dengan elektron organ namanya Aloysius. Jadi zaman dulu tuh ada namanya Sumberia. Zaman kaset ya. Itu awal-awalnya diiringi oleh satu organ gitu. Tapi mulai berkembang kalau programming yang musik programmingnya Harry Priyonggo sendiri, pemimpinnya Yeriko Vocal Group. Itu udah Ya, masa. jadi kalau di sini saya lihat satu tadi itu ritmenya agak enggak real gitu. Tapi secara orkestrasinya, satu, dia bikin arpeggio, accompaniment-nya itu luar biasa. Jadi membuat groove-nya lagu itu jadi sangat nonjol karena dia main teng 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 teng. Nah, itu. Terus justru di luar piano itu yang bagus menurut saya ya. Jadi Ya, kalau piano dia cuma solo gitu aja. Tapi di luar itu orkestrasinya, wah, keren jadi banget. sampai kayak begitu ya. Iya, makanya hebat. Nah, Oh, aduh. eh, apa ya, progresif ini sebenarnya untuk lagu-lagu yang tepat itu bagus banget karena driving orang untuk enjoy ya loh. Cuman kadang-kadang kita terbatas di gereja itu takut wah terlalu luas sehingga kita kehilangan kekusyukan di gereja. Padahal harusnya kita mencampur itu. Jadi musik yang baik tapi disajikan dengan hati yang baik, saya kira bisa terdeliver dengan baik kepada jemaat gitu. Yang terakhir, bayangkan lagu yang begitu kompleks dan asik, nyanyinya nggak keganggu loh, Rio. Kamu tinggal nyanyi aja. Angels we have heard on high, glory. Nggak mengganggu orang nyanyi. Lah kadang-kadang itu yang kurang diperhatikan oleh teman-teman yang aransemen kompleks, yang nyanyi jadi susah. Hitungannya hilang. Ya, Menurut Koko kalau itu plus atau minus? Jadi orang harus apa? Misalnya kalau harus ada kan yang bilang harus main beda ya nyanyi dibedain semua kayak misalnya yang itu loh biasanya kan kita surga bergema kan jadi kan kita surga bergema
lahir kok nggak biasa ya nyanyi ya. Padahal kan lumayan asik Iya. gitu loh kok. Jadi Iya. nyanyinya biasa tapi chord-nya begitu. Begini, kita harus akomodasikan kedua-duanya. Hmm, Kalau orangnya banyak senior, artinya agak ibadah umum gitu, ya, lebih enak yang begini. Artinya dia masih bisa ikut nyanyi, walaupun betul. musiknya baru. Tapi kalau memang lebih luas ke anak muda, dan mau memang niat mengedukasi jemaat dengan musik, boleh bikin yang na 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 gitu, kita surga bergema, paparapa, boleh juga. Cuman nanti resikonya akan ada orang yang nggak mau nyanyi. Dia Oh, merasa, "Cek angel wis keplokan kok ae." Keplokan ae angel. Mau loh nggak kena-kena gitu. Ya, tapi itu dikomunikasikan aja. Kalau memang mostly sesuai ya dengan kondisi ya. iya, tapi dua-dua baik. Tapi jangan ditinggal, jangan bilang kalau yang nyanyinya gampang terus jelek, enggak. Itu Ya, bagus, tantangan. Nyanyinya oke, mereka terus merasa ada di sesuatu yang baru, tapi nyanyinya enggak terganggu, gampang. Nah itu iya, asik juga, bagus juga gitu. tangan juga itu ya. Itu yang saya perhatikan tadi. Jadi Betul. dia mau deng cedeng edeng centeng teng teng edeng tetap na na na. Jadi asik gitu. Nah, ini kelebihan dari arranger-arranger yang Simplicity. udah dewasa. Iya. Kalau misalnya memang katanya Ko Erwin tadi, biasanya kita kan pemain keyboard, kalau dia memang cuma main satu nada dengan suara yang berbeda, kan terasa sepi kan kok. Gitu. Itu yang kok sepi Oh, main, padahal kan sebenarnya kan nggak apa-apa kok. Kalau main basisnya penuh, drummernya proper mainnya kan. betul betul betul. Termasuk backing vokal, jangan dilupakan. Backing vokal itu adalah instrumentasi sebenarnya. Kalau mereka berfungsi baik, itu arranger harus dengar bahwa itu adalah bagian dari pad, ya kan? Pad juga bagian dari chorus, chord juga bisa. Jadi banyak contoh di mana yang pemain musik, pemain keyboard tuh tidak harus bermain piano, dia main lainnya, tapi terus balik lagi. Tapi betul Rio bilang, ornamen lainnya juga harus mengisi, saling mengisi. Misalkan butuh rhythm, di samping rhythm piano kan bisa diambil gitar, terus melodinya diambil keyboard juga bisa. Saya kira bisa, tinggal. Nah, ini yang pentingnya arranger di sini. Kalau pemain musik mungkin tidak bisa berpikir ya aku mainnya gini aja gitu, suruh main ya sudah. Tapi arranger punya pemikiran proyeksi yang lebih luas, bisa memikirkan, oh ini diisi oleh ini. Termasuk itu backing vokal, Rio. Kalau memang Iya, backing vokalnya bisa diarahkan, dia akan betul. jadi instrumentasi yang penting di musik. Gitu. Bahkan kok benar nggak sih pemikiran Mario ini bahwa sebenarnya ketika kita cuma main bass, drum sama Hmm, piano, sebenarnya kita bukan cuma main 3 instrumen kan? Maksudnya gini, drum itu kan hmm. sebenarnya kan ada hi-hat, ada snare, ada kick yang jalan bersama-sama. Sebenarnya kita kan sebenarnya lagi sedang bermain bersama beberapa alat musik yang lain, cuma bedanya ini di drum gitu. Kan kicknya bunyi terus, snare-nya bunyi terus. Oh, Dihitung satu drum aja atau dihitung per satu instrumen nggak sih kok? Kalau snare aja, hi-hat, sama oh. berarti kita ada berenam nih mainnya, cuma mainnya sendiri. Kok gimana? Enggak. Kalau menurut saya enggak, karena drum itu kan yang main satu orang. Satu Jadi persatu. produksinya ya memang satu alat, cuman dia bisa memainkan banyak bunyi yang dimainkan. Jadi ritme Berbeda. ya. Drum marching band beda ya, Pak? Dengan marching band kan Marching band, di marching band tuh sebenarnya kalau kita dengerin, walaupun yang main banyak, dia sebenarnya jadi satu kan. satu ya. Cuma dipisah-pisah, bass drumnya main satu orang, snare-nya main satu orang. Tapi kalau didengerin, rhythm section-nya ya beberapa orang itu. Jadi menurut saya pendekatannya lebih ke ritme. Jadi pembentuk ritme itu bisa satu orang lewat drum set atau dalam drum band beberapa orang memainkan satu ritme. Itu kan tidak Ya. sendiri-sendiri tuh. Dia main Oh, dalam satu pattern gitu kan. Ya, tapi kalau dianggap nanti suatu ketika memang dibuat seperti drum perkusi, itu beda nggak? Beda. hmm, Jadi waktu drum dan perkusi, drum dibuang beda. Drum sama perkusi main, perkusi dibuang beda. Jadi perkusi termasuk orkestrasi juga untuk drum, tapi perkusi sendiri kadang bisa memainkan ritme basic. Satu lagu dia main dasarnya di dia, lainnya ngisi, bisa juga, ya, ya kan? Jadi ya itu, kita tinggal bikin basicnya yang mana, baru membuat orkestrasinya. ya. Nah, konsepnya yang saya pengen sampaikan itu. Jadi orkestrasi itu mewarnai.
Kalau kita lagi gambar, bikin sketch, sudah jelas nih gambarnya burung. Tapi kalau kita kasih pinggir-pinggirnya ada biru, berarti dia lagi terbang di udara. Oh, ada putih-putih, ada awannya. Nah, yang ngasih warna itu semua itu adalah orkestrasi itu. Tetap jelas ini burung nih. Tapi kita Ya. bisa lebih indah, lebih jelas dengan adanya orkestrasi. Dan ternyata orkestrasi bisa dikembangkan sejauh ini. Bukan hanya orkestra, tapi orkestrasi. Bisa di Ya. ritmenya, bisa di chordnya, bisa di arpeggionya, macam-macam. Ya, Gila. satu lagu. Ada lagi, Rio? Satu lagu lagi? Brian Culbertson, Joy to the World. Wah, ini. Ini. Kalau ini walaupun yang nyanyi bisa gampang, tapi anu ya, maksudnya kebawa kemana-mana, nyanyi Iya. dengan kepikiran. Ini gitu, bener nggak lagunya gitu ya? Tapi groove-nya asik ya. Oh, luar biasa groove-nya, luar biasa. Ini seperti yang di live-nya itu ya, dia waktu live apa ya? Culbertson yang live itu kan intronya lagunya seperti ini. Ya, Lagu pertamanya ya, betul. bluesy banget. Ciri khasnya dia gitu ya. Iya, iya. Dia juga Kenapa? dia juga hebat main trombon. Oh iya, iya, trombon betul. Ini gospel banget, Rio ya, luar biasa. Padahal dia kan pemain funk ya, Ko ya. Gospel, funk, bluesy, iya. Kalau funk itu lebih ke, kalau funk itu bayangannya putih gitu. Kalau gospel bayangannya hitam gitu loh, kira-kira begitu. Nah,
Ini gospel karena yang basic rhythm yang bikin itu drum, luar biasa drumnya ya, asik banget. Iya. Bassnya, wah hidup banget bassnya. Terus ada ini, Rio, jangan lupa, yang main organ. Nah Iya. itu organ waktu main groove-nya rhythm, bok, 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 itu dia ganggu-ganggunya itu bikin groove gospelnya di situ. Sama ada rhythm wah, gitar rhythm wah itu hampir sama. Ya kita dengar di kiri itu rhythm wahnya, yang kanan ini organ main perkusif. Pek, 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 Ya. itu di sini. Nah dari 4 itu tinggal si piano main aja melodi-melodi yang masuk di rhythm-rhythm gospel tuh. Jadi kaya banget, ditambah sama tadi ada choir anak-anak, terus brass section-nya, waduh asik banget ya, itu. Dipelajari, terus dipakai di tempat yang tepat, itu luar biasa itu. Iya, Brian Culbertson, ya. Albumnya bagus-bagus ya, albumnya bagus-bagus, terutama yang live-nya bagus banget. Gak ada yang jelek album ini. Ya, Rio, karena rhythm section-nya udah kuat banget ya, rhythm kau section. bilang kan yang album dia yang paling baru kan yang Colorful of Love itu kalau nggak salah. Color of Love. Color of Love. Kau bilang kan album ini bagus banget loh. Oh ya, itu Ya. bagus banget. Nah, Tapi itu kalau yang Natal ada lagi satu, tapi kayaknya solo piano dia, saya lupa. Saya belum Oke. sempat dengar. Dia ada album baru juga di tahun 2020. Brian Culbertson bikin album Christmas juga. Color of Love itu kok dia ada satu solo piano itu bagus banget tuh. Sampai Iya. aduh, terharu banget dengan dia main tuh rasanya. Didengar terus. Siapa tahu idenya bisa nyambung, tinggal jarinya. Jadinya aja mantap. Oke, Rio. Iya, iya. Ya, tapi di dalam kebutuhan kita mengiring, kebutuhan kita tampil dalam ini, memang tidak harus punya orang, kita punya semua, Ya. tapi kita bisa mendeliver apa yang dalam hati, apa yang kita inginkan lewat kemampuan kita, gitu ya. Itu cukup bagus, cukup ya, nggak ada yang sama kan, setiap orang juga tidak ada yang sempurna, tapi apa yang kita beri yang terbaik. Nah, ini yang terbaik buat Tuhan dari hati dan dikeluarkan ke kemampuan kita, itu sudah menyenangkan Tuhan, luar biasa itu, Rio. Ya. Saya kira kamu sedang ada di situ sih. Sama-sama. Oke Rio, thank you banget untuk sore ini, untuk waktunya. Waduh, ganggu waktu kamu di sore hari. Hati. Senang banget bisa sharing dengan Rio dan juga belajar Sama. juga dari yang Rio sharingkan ke saya tadi, banyak hal ya. Oke, jadi sampai ketemu lain kali ya Rio.